Waktunya nggak banyak. Mau mulai dari mana? Saya mengutip kalimat terakhir dalam Manggala Sutta yang di buku atau Manggala Parita, yang di mana itu adalah kesimpulan dari 38 berkah utama kalau itu dipelajari, dipahami, kemudian dilatih, dipraktekkan. Nah, kesimpulannya adalah tersebut. Jadi kalau berkah-berkah utama itu dilatih hingga menjadi expert, menjadi piawai, maka para dewa dan manusia dimanapun dia berada, dia selamat, dia sejahtera, bahkan dia beruntung. Nah, pertanyaannya, dari 38 tersebut, kebangetan kalau nggak ada yang cocok. 38 kan banyak ya. 38 itu banyak. Ya, coba nanti pulang di rumah, ya, lagi santai dibaca artinya dibaca. 38, satu nggak ada yang nyantel. Wah, resign dah. Tapi kalau kita sering belajar, sering membaca, sering merenungkan, sering meresapi, termasuk melatih, lebih dari satu pasti. Pasti cocok, bahkan bisa dilatih. Karena Manggala Sutta ini lengkap. Ya. Untuk kesuksesan duniawi, jelas. Kesuksesan spiritual mencapai kesucian, juga sama jalannya. Bahkan, bukan hanya dilakukan oleh para manusia, juga para dewata. Nanti yang dewi protes, dewinya nggak disebut. Ya, jadi kalau kita bilang dewa tentu ada dewinya. Tapi kadang kan, wah ini feminisme, kesetaraan gender. Ya kalau kesetaraan, jangan minta orang lelaki duduk di MRT, duduk di komuter, gantian dong feminisme. Ya kalau feminisme ya setara. Ya ini cerita lain. Ya. Nah jadi 38 berkah ini ya patut kita mengerti, patut kita pahami, patut kita latih karena hasilnya bukan hanya sukses duniawi, juga sukses secara batin. Dan yang melatih itu bukan cuma manusia, juga para dewata. Artinya, boleh dibilang satu suta ini sudah komplit. Kalau diuraikan, dijabarkan komplit. Tapi namanya suatu khotbah, ya tentu apalagi ini poin-poin yang menjadi singkat. Singkatnya apa? 38 item. 38 jenis. Nah, jadi jarang-jarang kan dengar ceramah kasih PR kan? Nah, ini PR. Nanti lagi santai baca ya. Dari 38 tersebut kalau kita sering belajar dhamma pasti banyak yang cocok. Artinya bisa kita latih dalam keseharian. Nah, salah satunya nih, salah satunya. Ini sangat mudah diingat tapi butuh perjuangan dalam melatih. Tapi kalau kita bisa melatihnya, hasilnya sangat bagus. Salah satunya ini mudah dinasihati. Pernah dengar ya? Mudah dinasihati. Ini gampang diingat, gampang dipahami, tapi angel dipraktekkan. Apalagi kalau levelnya sudah menengah atau sudah tinggi. Padahal kalau kita bisa mendapat masukan, mendapat kritik yang membangun, mendapat sudut pandang yang tepat, itu bisa membuat kita berkembang atau maju. Lalu bagaimana melatihnya? Kalau ada orang yang expert, orang yang ahli, orang yang piawai, orang yang berpengalaman, apalagi orang bijaksana, ya, orang yang sukses, memberi masukan kepada kita, dengerin dulu. Dengerin dulu. Ya paling lama sejam, ya, orang nasehatin ya paling 5 menit. Tapi paling lama sejam, dengerin aja dulu. Nanti tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, enggak apa-apa. Tapi yang menyampaikan ini, kalau dia didengarkan, memungkinkan utuh, lengkap.
Tapi kalau belum sudah dipotong, sudah disanggah, mungkin awalnya dia mau kasih 6 jurus. Tapi karena susah dinasihati, susah dikasih masukan, ya mungkin dia kasih 2 jurus. Kasih 3 jurus. Tidak lengkap. Karena tidak lengkap, ya tidak maksimal kita terapkan. Besoknya wegah. Bisa paham maksudnya? Ini sepele, tapi sebenarnya kalau kita ketemu orang yang expert, ya, ketemu orang yang piawai, ketemu orang yang terampil, ketemu orang yang hebat, ketika dia memberikan masukan, kritik, sudut pandang yang baik, apalagi dia orang yang sudah berhasil. Nah, ingat, mudah dinasihati. Nah, kalau kita membuka diri, ya, bahasa analoginya itu gelas kita kosongkan, kemungkinan yang dia sampaikan itu utuh, lengkap. Kalau dia mau kasih 6 tips, kasih 6 tips. Semuanya. Tapi kalau belum kita menyanggah, belum kita ngeblok, belum kita a priori, ya mungkin dia tidak lengkap menyampaikan. Dan besok-besoknya nggak mau lagi. Buktinya apa? Buktinya atlet profesional apapun dia butuh pelatih. Tahu itu kan? Kalau orang suka ikutin anak muda olahraga itu. Sebut atlet profesional siapapun, dia butuh pelatih. Kenapa? Karena si pelatih ini melihat gambaran utuh si atlet itu. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang semuanya. Lah kalau si atlet kan ingat depan doang kan? Kanan, kiri, belakang kan kurang maksimal. Kenapa? Ya matanya di depan. Tapi si pelatih kan penonton kan? Makanya kalau kita nonton olahraga, kita kan jago banget kan? Kenapa? Ya kita ngeliat semua. Kanan, kiri, depan, belakang. Wah payah tuh. Nonton. Coba main. Pedot jantungnya. Jadi atlet profesional pun masih membutuhkan masukan. Masih membutuhkan saran. Masih membutuhkan kritik yang membangun. Ini buktinya. Itu contoh dari 38 berkah utama. Kenapa? Karena salah satu idaman manusia adalah sampati. Kalau di Manggala Sutta ya Manggala berkah utama. Artinya apa? Action positif, action bagus, action luhur membuahkan hasil yang bagus, hasil yang luhur. Sangat lumrah, sangat wajar manusia mengidamkan kesehatan, kelancaran, keselamatan, keberuntungan, hoki, bejo, hal-hal positif dan sebagainya, itu lumrah. Tapi tidak gratis. Tidak tiba-tiba. Semua ada sebab akibatnya. Termasuk di situ ada terlatih baik dalam tata susila. Pernah dengar? Ya, ini kan familiar kan? Ya. Itu menjadi manggala. Nah, contoh. Selama orang memahami sila adalah belenggu, sila adalah beban, dia nggak akan berkembang. Nggak akan berkembang. Aduh, 5 sila kok berat amat. Ya korting lah. Sila yang nomor 5, entertain dan sebagainya. Korting lah sila nomor 1, live siput kan enak. Korting lah sila kedua ini kan banyak proyek. Proyeknya nggak jalan kalau nggak KKN. Korting lah sila ketiga, coba-coba poligami. Korting lah sila keempat, habis nanti. Selama orang itu berpikiran sila itu adalah belenggu, sila itu adalah beban, dia tidak akan berkembang. Padahal sila ini, ya saya kasih sudut pandang, adalah hadiah, adalah anugerah dari orang suci. Terutama Sang Buddha. Kenapa? Karena kalau kita menganggap, memahami, mengerti sila adalah anugerah, sila adalah hadiah orang suci, itu akan membebaskan kita. Kalau kita berlatih menjalankan sila dengan baik dan berpikiran ini adalah anugerah, adalah hadiah dari para suciwan, kita akan menjalankannya dengan ringan, dengan bijaksana, dengan pengetahuan. Entah 5 sila, 8 sila, 10 sila, ratusan sila.
Itu adalah anugerah, adalah hadiah dari orang suci. Kenapa? Karena sila itu membebaskan, bukan membelenggu, bukan menjadi beban. Kalau satu keluarga, satu rumah ini punya sila yang baik, pasti rukun, pasti ayem, pasti guyup, pasti nyaman. Tapi kalau di satu rumah itu ada pencuri, geletakin dompet itu was-was. Kenapa? Karena tidak membebaskan. Menjadi kecurigaan. Nah, terlatih baik dalam tata susil. Dan lain-lainnya, dan lain-lainnya. Nah, silakan digali. Kenapa? Karena salah satu idaman manusia ya memang keberuntungan. Tetapi keberuntungan ini tidak tiba-tiba. Sebab akibat. Tetap tidak lepas dari hukum kama wipaka. Nah, sehingga manggalanya ini berkah utamanya adalah action. Nah, hasilnya akan berproses dengan sebab-sebabnya. Jadi untuk patiweda itu nggak usah dilekati, nggak usah digondeli kalau tidak punya sebab. Sebaliknya, kalau sudah punya sebab-sebab, otomatis patiwedanya mengikuti prosesnya, mengikuti sebab-sebabnya. Boleh pamrih, bahkan punya pamrih, tetapi kita realistis. Pamrih ini akan muncul, akan diperoleh kalau sebab-sebabnya, kalau pariyati dan pati-patinya saya lakukan. Saya perjuangkan. Kan kalau prosesnya kan pariyati. Ya kalau pariyati kurang tahu, ingat Gunung Sindur lah. Belajar, mengerti, memahami. Sesudah belajar, dilatih, dipraktekkan, dicoba, ditelateni, pati-pati. Nah, dua hal ini akan memunculkan patiweda. Yaitu hasil dari mengerti, memahami, dan berjuang melaksanakan. Artinya apa? Yaitu kama wipaka. Kama wipaka. Jadi kita pasti pamrih, pasti. Kita punya harapan, pasti. Tapi kita realistis bahwa pamrih saya, harapan saya bisa tercapai salah satunya kalau saya memahami, mengerti, dan melaksanakan, melatih, nelateni, contohnya Manggala Sutta. Satu saja sudah sangat bermanfaat, apalagi lebih dari satu. Nah, jangan senang dulu ya, maka nanti pulang punya PR. 38 banyak loh, kebangetan kalau gak ada yang cocok, kebangetan kalau gak ada yang nyantel. Kenapa? Karena ini termasuk suta yang lengkap. Semua sendi kena, semua lini dapat, bahkan lintas alam kehidupan. Kenapa? Yang nanya pertama kan dewa. Meskipun cikal bakalnya terjadi diskusi yang tidak konklusi, tidak ketemu di alam manusia. Terus lama-lama dewa dengar, berarti dewa nguping juga ya. Nah, dewa berdebat, Manggala itu apa? Nggak ketemu. Bilang, loh kan di dunia ada Bagawa, di dunia kan ada sama Sang Buddha. Kenapa kok kita ribut-ribut berdebat, nggak dapat konklusi? Tanya Sang Bagawa. Ah, sesosok dewa diutus bertanya kepada Sang Buddha. Dijawab dengan Manggala Sutta. Artinya, kalau kita belum mencapai kesucian, ya terutama belum mencapai yang tertinggi arahata, belum mencapai nibbana, kalau kita melatih Manggala Sutta, itu sudah jalan ke alam dewata. Sudah jalur ke alam surga. Ya. Secara bahasa sederhana, memang Sang Buddha tidak pernah mengiming-imingi alam surga. Tapi sesungguhnya ada kepastian kita terlahir di alam surga. Meskipun bukan tujuan utama. Kenapa? Ya karena alam surga bagian dari buah kebajikan. Tetapi sesungguhnya ada kepastian. Kalau kita sungguh-sungguh belajar dan praktik Dhamma,
kita terlahir di alam dewata, di alam surga. Ya, seperti Silena Sugating Yanti, Suga, Saga, Swarga, Surga. Kalau kita merawat sila dengan baik, apapun itu silanya, terkondisi terlahir di alam surga. Itu kepastian. Cuman memang karena kita nggak jualan surga, ya kita nggak menggembor-gemborkan itu. Karena kita mengerti sebab akibat. Kita fokus kepada kama wipakanya. Kita fokus kepada hukum karma. Kita fokus kepada proses. Karena pati wedanya, hasilnya otomatis. Makanya kalau ada anak muda bilang begini, saya pengen kaya, kurang tepat. Kurang tepat. Saya ingin sukses, kurang tepat. Kaya, sukses, berhasil adalah dampak dari melakukan sesuatu dengan sangat baik. Proses. Sebab. Kalau dia melakukan sesuatu dengan sangat baik terus-menerus, dia komit, dia konsisten, pasti sukses. Pasti berhasil. Pasti kaya. Tapi kalau dia langsung, saya ingin kaya, korupsi kaya. Sudah gajinya tinggi sebagai aparat, karena dia salah memahami materi, tetap korupsi. Belakangan ini banyak hakim-hakim ditangkap. Padahal gajinya sudah dinaikin. Kenapa? Karena salah memahami materi. Materi adalah alat, bukan tujuan. Dia sarana kita untuk bahagia, untuk senang, untuk sukses, termasuk untuk kaya. Tapi bukan tujuan. Kalau bahasa zaman dulu kan seperti rakit. Rakit, sampan, perahu, getek. Fungsinya untuk apa? Nyebrang. Ya. Ada yang pernah naik eretan? Eretan itu bahasa daerah. Sungainya besar, ada perahu sederhana, truk bisa muat karena besar. Ya, orang apalagi motor, mobil, apalagi truk bisa masuk eretan nyebrang. Rakit itu fungsinya, gunanya untuk menyeberang. Kita menyeberang nih. Entah kita bikin sendiri, kita numpang, kita sewa dan sebagainya, nyebrang. Sesudah menyeberang, apa yang dilakukan? Ditinggal. Kenapa? Mungkin masih berguna bagi yang lain. Kan tidak mungkin secara logika, secara warasnya, sudah nyebrang, rakitnya, geteknya dipanggul. Dibawa kemana-mana. Ceklek boyoknya. Kenapa? Karena dia alat. Dia sarana. Bukan tujuan. Tujuannya apa? Ya tujuannya ke pulau sana. Tujuannya ke seberang sana. Kenapa? Karena di seberang sana banyak hal-hal lain. Bahkan yang mungkin bahagianya lebih tinggi lagi. Lebih bagus lagi. Tapi rakitnya ini, materinya ini, sarananya ini adalah alat. Agama juga sebenarnya begitu. Agama itu rakit. Fungsinya untuk menyeberang. Kalau sudah menyeberang, rakitnya ditinggal. Jangan digondeli, jangan dilekati. Ada orang nyebrang rakitnya dipanggul, dibopong? Enggak kan? Kenapa? Karena itu alat, sama. Kalau ada orang bilang, oh saya ingin kaya. Kalau dia pola pikirnya begitu dan tidak mengerti, itu bahaya. Kenapa? Jadi kaya nggak sulit. Ngerampok itu kaya loh. Emas sekarang berapa nih? Mahal ya? Rampok toko emas, kaya loh. Ya paling setengah jam kayaknya. Tapi kaya kan? Tapi apakah itu yang benar? Apakah itu yang nyaman, yang tentram, yang damai, yang bahagia sungguhan? Tidak. Berhasil, sukses, kaya, dan seterusnya adalah dampak dari melakukan sesuatu dengan sangat baik. Ya. Ini beda hal dengan passion. Kalau orang tuanya kaya raya, boleh passion. Passion itu hobi yang disenangi. Tapi kalau tidak punya privilege, passionnya simpen dulu. Kenapa? Karena passion belum tentu sukses. Tapi kalau orang tuanya kaya raya, benar-benar konglomerat, saya baru tahu arti istilah konglo, gara-gara ngisi TTS. Kadang nunggu kan lama ya, bosen ngisi TTS lah. Ternyata konglomerat itu artinya, orang ini punya berbagai macam bidang usaha, tapi punya dia sendiri. Nah, ternyata itu artinya. Selama ini nggak ngerti artinya, ngomong doang. Ternyata itu artinya.
Lah kalau orang tuanya konglomerat, boleh passion. Suka ngopi, buka kafe. Bangkrut, nggak apa-apa. Rehat dulu seminggu, galau dulu seminggu. Besok buka lagi yang lain. Kenapa? Privilege-nya tak terhingga. Tapi kalau kita bukan kalangan konglomerat, passion-nya ya sabar-sabar dulu. Realistis, apa yang patut kita perjuangkan? Apa kerja keras yang harus kita upayakan? Kita harus realistis. Saya harus punya tabungan dahulu. Saya harus punya modal dahulu untuk passion saya. Kenapa? Karena saya ya benar-benar berdikari. Nah itu. Jadi sebab ini sangat penting. Proses ini sangat penting. Nah, kalau kita sudah mengerti sebab-sebab, sudah mengerti manggala-manggala, sudah mengerti action-action, kita latih, kita telateni, bahkan menjadi piawai, patiwedanya otomatis. Hasilnya mengikuti proses. Nah itu. Jadi kalau kita sudah mengerti sebab akibat, sebenarnya hidup itu tidak sulit. Hidup itu tidak sulit. Menjadi sulit karena kita belum mengerti, belum memahami, belum gamblang sebab akibatnya, hukum karmanya belum kuat. Tapi kalau kita sudah mengerti sebab akibat, kita akan fokus pada proses. Kita akan fokus pada sebab-sebab yang bermanfaat. Kita fokus pada manggala-manggala tersebut. Kita fokus pada action-action tersebut. Harapan, pamrih, cita-cita pasti ada, pasti. Itu tidak mungkin, otomatis. Cuman kita realistis. Pamrih ini, harapan ini, cita-cita ini bisa terwujud kalau sebab-sebabnya kita perjuangkan. Nah, inilah kenapa Manggala Sutta itu merupakan salah satu sutta yang lengkap, apalagi kalau diuraikan dengan gamblang, dengan panjang lebar, dan bukan hanya para manusia yang melatihnya, para dewata pun, dewa-dewi juga melatih Manggala Sutta. Bukan hanya para perumah tangga, para samana, para petapa pun juga bisa menerapkan dan mendapat manfaat dari melaksanakan Manggala Sutta. Makanya kalimat terakhirnya itu adalah para dewa dan manusia yang sudah melakukan manggala-manggala tersebut, dia akan selamat dimanapun, dia akan sukses dimanapun, dia akan bahagia dimanapun sesudah dia melakukan manggala-manggala tersebut. Action-action luhur tersebut. Kenapa? Karena kita beruntung, kita bejo, kita hoki, kita sukses, kita berhasil, itu tidak tiba-tiba. Itu proses. Sebaliknya, kita susah, kita menderita, karma buruk berbuah, kita suwe, tahu suwe ya? Temannya Amsyong. Ya. Itu juga tidak tiba-tiba. Itu juga buah karma buruk kita. Jadi kalau kita mengerti hukum karma, ketika kita menderita, kita ditipu orang, kita dicia orang, karma buruk berbuah, kita tidak mencari kambing hitam. Tapi juga tidak mencari kambing putih. Yang gak kelihatan disalahin gitu, enggak. Kita introspeksi, ini buah karma buruk saya sedang berbuah. Terkondisi begini-begini. Mungkin saya ceroboh, mungkin saya tidak hati-hati. Atau buah karma buruknya terlalu kuat, sehingga gak bisa menghindar. Tapi kalau karma buruk yang kecil-kecil berbuah, kita bisa menghadapinya dengan mudah, atau kita bisa mengabaikan. Tapi kalau yang sedang, yang besar, memang itu bikin syok. Bikin kaget. Bahkan bikin kita tidak siap. Tapi dengan dhamma, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan yang kita latih, karma buruk berbuah yang sedang atau yang besar, tetap kita bisa menghadapi, meladeni. Apalagi, Sang Buddha mengajarkan, penderitaan, duka, ya duka yang penderitaan itu, sumbernya bukan dari karma buruk berbuah. Khususnya dalam Dhammacakkappavattana Sutta, sumber penderitaan, sebab penderitaan, asal penderitaan apa?
Nah, di situ disebutnya tanha. Nama lainnya kilesa. Pengotor-pengotor batin. Loba dosa moha berikut anak cucu cicitnya. Karena dia punya turunan. Bukan aku salah kama wipaka. Bukan. Penderitaan muncul karena tanha, karena kilesa, karena pengotor-pengotor batin. Bukan karena karma buruk berbuah. Jadi buah karma ini gampangnya seperti buah-buahan. Ya, contoh nih, karma buruk berbuah. Kita analogikan seperti buah. Ada buah yang normal atau buah yang matang atau ada buah yang busuk. Dua saja. Nah, kemudian kita suruh memilih. Pilih mana? Buah yang matang apa buah yang busuk? Buah yang matang. Buah yang baik-baik saja. Tapi ada orang yang memilih buah yang busuk, ya terserah. Artinya, karma buruk berbuah itu tidak harus kita menderita. Tidak harus. Itu pilihan. Karmanya tetap berbuah, tapi kita tidak harus menderita. Mau menderita, ya silakan itu pilihan. Tapi tidak menderita, itu juga pilihan dari kebijaksanaan. Apa karma buruk berbuah? Mobil rusak. Mobil ditabrak. Barang hilang. Ya. Pasangan hanyut. Nggak tahu hanyut gimana. Ya. Difungsen atau terfungsen. Ya. Aset rusak, aset hilang. Itu contoh-contoh misalnya karma buruk berbuah. Kita mau menderita atau menghadapinya dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, itu pilihan kita. Tidak harus menderita. Sakit berat, itu bagian dari salah satunya karma buruk berbuah. Apa kita harus menderita ketika sakit? Tidak harus. Mau menderita, silahkan. Artinya apa? Kedewasaan, kebijaksanaan kita masing-masing akan membedakan kita. Akan membedakan. Nah ini kebijaksanaan dari Dhamma yang Sang Buddha ajarkan. Jadi kita menderita atau tidak menderita, itu pilihan kita sendiri. Karena sumber penderitaan bukan dari karma buruk berbuah, tapi dari tanha, dari kilesa, dari loba dosa moha yang tidak terkendali. Sakit. Kita merasa sendirian, tidak ada yang nemenin, tidak ada yang bantuin, kita ngeluh, kita menggerutu. Padahal biasa-biasa saja. Nah, ketika kita menggerutu, kita mengeluh, merasa tidak ditemani, merasa tidak dibantu, merasa tidak ditolong, kilesa muncul kan? Loba dosa moha muncul kan? Yang bikin menderita siapa? Penyakitnya? Tidak. Yang bikin menderita orang yang tidak menjenguk? Tidak. Yang menderita obatnya kurang? Tidak. Yang menderita karena batin kita sendiri yang tidak memahami itu dengan baik. Tidak. Bukan berarti kita sakit bahagia, ya juga jangan. Ya. Karena orang sakit bahagia ya mungkin sudut pandangnya beda. Kalau sakit ringan sih nggak apa-apa. Tapi kalau sakit berat bahagia, ya itu mungkin ending cerita. Sesudah berlalu. Tapi secara umum ketika sakit memang tidak nyaman. Tapi tidak harus menderita. Tidak harus. Saya jadi ingat kisah masa lalu. Ada satu grup ibu-ibu. Jadi ibu-ibu punya geng itu bukan cuma zaman sekarang aja. Zaman dulu punya. Ya cuman tapi nggak punya grup medsos karena belum zaman medsos. Nah mereka kompak sekali. Salah satunya ada yang sakit, harus opnam, harus operasi. Nah waktu opnam operasi, hopengnya ini, sohibnya ini gelisah. Aduh kasihan, aduh gimana, nggak bisa ngumpul lagi dia nyaman nggak, dia menderita gak dan sebagainya. Teman-temannya ini gelisah karena nggak tahu kabar dan nggak bisa masuk. Ya mungkin berarti sakitnya operasinya cukup besar. Nah, waktu berjalan sudah lumayan pemulihan, bisa besuk. Wah, happy sekali nih teman-temannya nih, bisa ketemu, pengen tahu ceritanya, gimana menderita dan sebagainya. Disampaikanlah kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan teman-temannya itu ketika sudah bisa menjenguk. Apa kata yang sakit? Enggak, saya nyaman-nyaman aja. Saya happy-happy saja kok di sini.
Bahkan gara-gara sakit, saya bisa tahu Liga Italia. Zaman dulu, zamannya Del Piero, zamannya Rossi, Totti, guanteng-guanteng katanya. Kenapa? Karena dia menyikapinya tidak dengan negatif. Jadi ketika dia sakit, dia memutuskan tidak harus menderita. Kenapa? Karena dia bisa menjaga pikiran. Makanya dalam bahasa sederhana, ini bahasa sederhana ya, jangan dikaitkan sama teks ya, supaya lebih mudah mengerti. Karena kan salah satu ciri dhamma adalah upaya kausalya. Yang sulit dibikin mudah. Ya memang tidak sempurna gitu, selalu ada kekurangannya gitu. Tapi ada dhamma-dhamma yang sulit itu kita mencoba memudahkan pemahaman supaya gampang dimengerti. Itu salah satu ciri upaya kausalya. Tapi kalau orang canggih kan dibalik. Yang gampang dibikin sulit. Biar rodo keren. Tapi ya mumet kadang. Nah ini kita bikin sederhana. Buahnya karma itu di mana sih? Ah, kita bikin sederhana. Tanda kutip nih ya, ini bukan teks, ini pemahaman sederhana. Buah karma itu di perasaan. Di perasaan, gampangnya. Kenapa? Karena yang merasakan kan perasaan. Suka, duka, netral. Tuh utamanya. Nanti kalau batin ada somanasa, positif. Batin yang riang gembira, batin yang bahagia. Batin yang susah, menderita, takut dan sebagainya, domanasa. Jadi kalau komplitnya fisik dan batin, 5. Kalau nanti dikaitkan dengan objek dan sebagainya, 108. Wah kebanyakan lah. Mumet. Tapi singkatnya cuma 3. Tengah-tengahnya 5. Ya, fisik dan batin. Tanda kutip, sederhananya buah karma itu di perasaan. Nah kalau kita bisa mengendalikan perasaan, kita tidak terombang-ambing oleh buah-buah karma. Ketika karma buruk berbuah, kita bisa menjaga perasaan, kita tidak harus menderita. Perasaannya dijaga, ya. Tidak mudah baper, ya. Tidak mudah dipengaruhi oleh sensi-sensi, ya. Tidak lebay, tidak playing victim. Kan paling gampang kan jadi korban kan, merasa jadi korban. Capek loh. Yang nonton capek loh. Nggak tahu yang melakukan ya, seneng kali ya. Itu kan perasaan semua kan? Nah, kalau kita bisa menjaga perasaan, buah karma itu kita bisa menjalaninya dengan baik. Bahkan dengan bijaksana. Bijaksananya apa? Kalau karma baik berbuah, kan seneng kan? Happy kan? Bahagia kan? Kita bisa menghadapinya dengan bijaksana. Kenapa? Ya, bentar. Dikit lagi jam 11. Enggak. Tenang. Di sini kan dana makannya juga kan pakai gata kan, lebih singkat. Nah, kalau kita punya kebijaksanaan, karma baik berbuah, ya, kita akan menggunakan karma baik itu yang berbuah menjadi kebajikan yang baru. Kenapa? Karena punya kebijaksanaan. Bijaksananya apa? Karma baik juga anicca. Karma baik berbuah tidak kekal. Hoki bejo beruntung akan berlalu. Tidak kekal. Coba di sini siapa yang ingat? Ketika punya HP baru, seri terbaru, bahagianya berapa lama? Sebulan? Kayaknya enggak deh. Sehari aja kadang belum tentu. Sejam bahagia mungkin. Wah seneng dielus-elus dan sebagainya. Besok biasa aja. Kenapa? Semuanya punya. Jadi nggak bisa pamer. Punya kendaraan baru bahagia. Bahagia. Apalagi itu sudah nabung lama. Berapa lama bahagianya? Sebentar. Apalagi baru keluar kompleks, keluar gerbang, diserempet. Bahagia nggak kira-kira? Kayaknya susah dah kayaknya. Kayaknya susah. Sudah teng, sudah kemerungsung. Anicca kan? Nah orang bijaksana mengerti bahwa hoki, bejo, beruntung, karma baik berbuah ini tidak kekal. Dia akan menggunakan keberuntungan itu menjadi kebajikan yang baru. Karena dia bijaksana. Kenapa? Anicca. Punya rumah baru, bahagia. Harus bahagia. Nggak bahagia ya error. Tapi berapa lama bahagianya? Sehari aja bahagia. Itu tidak mudah.
Bisa sebulan bahagia, itu tidak mudah. Tapi dia akan berlalu. Kawin lagi, ini nggak bahagia enggak ini. Nah, apalagi ngumpet-ngumpet. Jadi bahagia itu nyata-nyata, tetapi dia tidak kekal. Dia akan berlalu. Kenapa orang bijaksana menggunakan kebahagiaan menjadi kesempatan kebajikan yang baru? Karena udah dimodalin. Apa modalnya? Ya bejonya itu. Ya hokinya itu. Ya beruntungnya itu. Kenapa? Karena dia mengerti tidak kekal. Akan berlalu. Sebelum berlalu, modal ini, potensi ini, sarana ini, saya akan jadikan kebajikan yang baru. Kenapa? Karena nanti dia pudar. Dia berlalu. Kalau dia berlalu, bikin laginya butuh effort. Tapi kalau orang ini tidak bijaksana, dia tidak bisa menggunakan perasaannya dengan baik, lagi seneng lupa, lagi susah ingat. Normal itu. Umum kebanyakan, gitu kan? Lagi susah, ingat. Ya. Lagi mengutang, wah nomor 1 kita listnya. Ya kalau udah garuk-garuk dengkul itu udah itu. Udah habis kata-kata itu. Mau minjem, mau nyileh. Tapi giliran ditagih utang, paling galak. Nah ini. Buah karma dalam tanda kutip di perasaan. Kalau kita bisa mengendalikan perasaan kita, mengelola perasaan kita, ketika karma buruk berbuah, tidak harus menderita. Ketika karma baik berbuah, dengan kebijaksanaan kita, kita akan menggunakan potensi luar biasa itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita mengerti dia akan berlalu. Dia akan berubah. Nah, ini. Jadi memang sangat penting, sangat berharga kita melakukan pariyati dan pati-pati. Kita belajar, kita praktek, kita praktek, kita belajar, kita belajar, kita praktek. Kenapa? Karena pengetahuan Dhamma itu sangat-sangat membebaskan. Ya. Orang-orang bilang sangat mencerahkan. Kalau kita punya pandangan yang benar. Nah, dari mana? Teruslah belajar dengan berbagai macam cara yang baik. Apapun itu. Selama itu baik bagi diri kita, baik bagi lingkungan. Tidak merugikan diri kita, tidak merugikan lingkungan. Pegang itu saja, itu sudah sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Karena makhluk ingin mencari beruntung, ingin mencari bahagia, ingin mencari hoki, ingin mencari bejo, ingin mencari sukses, ingin mencari kelancaran, dan seterusnya, itu lumrah. Tapi jangan lupa, itu semua ada sebab-sebabnya. Itu semua tidak gratis. Itu semua tidak tiba-tiba. Dan kalau sudah memiliki keberuntungan, memiliki hoki, memiliki bejo, nah itulah tidak terkalahkan dimanapun. Lancar, aman, sejahtera. Dan kalau dilawan, yang ngelawan akan kepayahan. Atau yang ngelawan akan kalah. Nah makanya kan ada budaya pace ya. Menghitung tanggal, bulan, waktu lahir. Nah kalau orang di Hong Kong itu, Taipan di Hong Kong itu sangat anti memberitahu tanggal, bulan, jam lahirnya. Kenapa? Karena di budaya sana itu bisa dihitung. Nah, kalau yang ngitung ini hebat, nanti dicari kapan suenya. Ya. Dan itu memang kaitan dengan hukum karma, tapi yang menghitung memang expert, memang ahli, memang benar-benar mampu. Nah, ketika bintangnya lagi gelap, dihajar. Kalah dia. Bisnis kah, tender kah, atau apa. Tapi kalau bintangnya lagi terang, jangan. Kalau orang lagi hoki, jangan dilawan. Tungguin aja. Ini saya pernah ngamati, ya, pernah melihat. Tapi mudengnya belakangan, kan ini zaman dulu. Waktu saya masih di rumah sekolah, ya salah satu hiburan orang malam minggu itu kan judi. Ya saya nonton. Tapi mudengnya belakangan. Setelah belajar Dhamma baru tahu. Ketika dia, ini contoh ya, ini fakta, tapi jangan ditiru, jangan. Ini contoh saja. Ketika orang judi lagi hoki, jangan dilawan. Ya maksudnya contoh di situ ya, jangan dilawan. Kenapa? Yang lawan akan habis.
Lalu gimana caranya? Ulur. Makan kah, break kah, apalah apa-apa. Kenapa? Karena kalau contoh seperti itu tuh sebentar, paling sejam. Kenapa? Karena kalau dia lagi hoki dilawan, yang lawan seberapa pun habis. Ini yang alamiah ya. Ya. Kalau yang sudah levelnya pesulap, ya itu lain ceritanya. Itu trik. Ya, karena orang trik kartu itu bisa dipelajari. Ini cerita alamiah. Cerita alamiah karena ini kan berputar. Nah, orang beruntung itu tidak terkalahkan. Orang beruntung tidak terkalahkan. Mau diapain pun tidak terkalahkan. Nah, makanya saya jadi ingat cerita Dhammapada Atthakatha. Syair 165. Ya, kurang lebih nanti bisa dicek. Ya, semoga tidak salah angkanya 165. Tentang Gosaka. Gosaka itu endingnya bendahara kerajaan Kosambi dekat Wesali yang sangat kaya raya. Tapi ceritanya sangat dramatis. Kalau kita ke India, sepertinya nih ya, ini kan karena dulu kan hancur semua kan, ya. Sepertinya Gosita Rama yang dibangun oleh Gosaka itu yang di Wesali itu. Yang ada pilar Asoka 1, singa utuh. Yang masih utuh berdiri tidak patah. Itu masih kuno sejak zaman Raja Asoka. Tapi rubuh dulunya karena dihancurkan kan. Terus arkeologi mendirikan lagi karena itu masih asli. Sepertinya Gosita Rama itu. Jadi kalau kita ke Damayatra ke India, umumnya atau boleh dipastikan pasti mampir ke situ, Wesali itu. Nah itu sepertinya Gosita Rama yang dibangun oleh Gosaka kepada Sang Buddha. Nah, ceritanya panjang, gimana menyingkatnya? Soalnya kalau disingkat kurang dramatis. Jadi di kehidupan lampau dia itu petani, punya istri, punya anak. Nah anaknya sakit-sakitan. Ya karena dia tidak cerdas, ya dia ya namanya orang tidak belajar, tidak sekolah. Sakit anak ini bagi dia menjadi beban. Dia mau buang. Ya, meskipun akhirnya tidak dibuang tapi meninggal. Ya karena ya itu tidak punya akses. Ya, tidak punya akses. Makanya pentingnya pengetahuan, pentingnya pengelolaan, manajemen, materi dan sebagainya, itu nanti kalau ada darurat, ya paling tidak bisa menahan atau menyelamatkan ya diri atau orang lain atau ya lingkup kita. Nah, anaknya meninggal. Nah dia ya terlunta-lunta dengan istrinya. Kemudian sampailah singkatnya dia dibantu oleh seorang petani yang pinter, petani yang sukses. Nah, petani yang sukses ini punya guru, seorang Paceka Buddha. Nah, punya guru seorang Paceka Buddha. Nah, Paceka Buddha ini ya tentu tidak sengaja diikuti oleh guguk, oleh anjing. Nah, karena diikuti oleh anjing, ya anjingnya ini secara tidak langsung juga menjaga Paceka Buddha itu di tempat tinggalnya. Karena ini kan cerita alam masih mendominasi, banyak binatang buas, banyak binatang liar. Nah, suatu ketika si calon Gosaka ini, si bapak ini ngebatin, karena kan hidupnya nolongso kan, enak kali ya jadi anjing ya, dikasih makan, disayang-sayang, ya, dielus-elus, ya diperlakukan dengan lembut. Dia meninggal. Jadi habis makan kenyang, ya mungkin jarang dapat makan ya. Jadi zaman dahulu itu banyak cerita orang mati kekenyangan. Kalau sekarang mati kekenyangannya delay. Ya, diabetes, koroner. Tapi zaman dahulu karena orang susah makan, ketika dapat makanan banyak, itu benar-benar ngalami mati kekenyangan. Bisa ngebayangin ya orang mati kekenyangan ya, entah itu kesedek, entah itu perutnya begak, entah itu gasnya naik. Nah si bapak ini mati kekenyangan dengan pikiran enak ya jadi anjing. Nah ternyata dia lahir jadi anak anjing. Lahir di kandungan ibu guguk. Nah dia lahir, kemudian dia bertumbuh, karena dia melihat Paceka Buddha ini sangat positif, dengan alamiahnya dia ngejagain Paceka Buddha. Terutama kalau Paceka Buddha ini berdiam diri masuk di hutan. Singkat ceritanya, lahirnya dia itu
sebagai guguk menjaga Paceka Buddha itu menjadi buah karma baik dia. Jadi ada positifnya juga. Tapi ibu bapak jangan, enak ya jadi kucing ya. Grooming, dibawa ke salon, dikasih tuna. Saya aja makan salmon belum tentu sebulan sekali. Jangan enak ya jadi kucing, jangan. jangan berpikiran begitu, tetap wah harus jadi manusia lebih beruntung, harus raya dalam surga dan sebagainya. Karena itu bisa saja kesan baik itu meninggal, jangan sampai. Karena buah kebajikan yang menjaga Paceka Buddha itu, dia lahir di alam surga, menjadi dewa. Nah karena kebiasaannya menyalak kalau mengusir binatang buas, menjaga Paceka Buddha, dia dijuluki oleh dewa-dewa yang lain menjadi Gosaka, yang suaranya keras. Ya, gonggong, nah, kalau bahasa guguknya gonggong. Jadi karena dia suaranya keras, dijuluki Gosaka. Nah singkat cerita, dia lahir di zaman Sang Buddha, ya, menjadi anak dari wanita penghibur, pelacur. Ya, jadi di zaman Sang Buddha itu, di India, ini budaya India ya, wanita penghibur profesi yang umum, profesi yang resmi. Salah satu yang terkenal kan Ambapali kan. Ambapali sukses menjadi wanita penghibur, ya, kemudian menjadi bikuni, mencapai kesucian. Jadi ini memang perbedaan budaya. Di India kuno menjadi wanita penghibur, apalagi resmi, itu profesi yang normal. Ini kebudayaan kuno. Ya, meskipun sisa-sisanya di India sekarang, ya ada praktek begitu, tanda kutip setengah legal. Ya, tapi itu beda cerita. Si ibu ini mengandung. Dengan niatan dia, semoga anak yang lahir wanita. Kenapa? Kenapa tidak pria? Kebalik. Ya karena dia punya pikiran kalau wanita akan melanjutkan aset-aset dia. Profesi dia. Emang kebalik. Kan maunya laki-laki kan? Nah ini kebalik karena dia wanita penghibur, dia berharap yang lahir adalah wanita. Karena kan belum ada USG. Belum ada. Ini kan 2600 tahun yang lalu. Belum ada sonografi. Jadi tebak-tebakan nih. Tebak-tebakan. Jadi kalau laki-laki akan dibuang atau dibunuh, kalau wanita diharapkan oleh si wanita penghibur itu. Nah, di Kosambi itu ada bendahara kerajaan, hartawan, kaya raya, tapi punya perangai, punya pola pikir yang tidak baik. Nah, istrinya juga lagi ngandung. Istrinya lagi ngandung. Nah, jeleknya dia, ya karena ya perangainya buruk, dia sangat percaya ramalan. Nah, jadi ramalan adalah prediksi. Tetapi kenyataannya adalah eksekusi kita, karma kita, perbuatan kita, perjuangan kita saat ini. Nah, karena dia tidak belajar dhamma, dia sangat percaya ramalan si hartawan ini. Gitu. Nah, diramalkan bayi laki-laki yang lahir sekitaran itu, ya, di rasi bintang itu kan, Neptu itu akan jadi bendahara yang sangat sukses, sangat kaya raya di Kosambi. Diakui oleh kerajaan. Ya, sudah kaya, dapat akses kerajaan, kan luar biasa kan? Nah, istrinya si bendahara itu lagi mengandung. Nah, dia pikir nanti akan dicari siapa bayi lainnya yang lahir. Kalau anaknya itu perempuan, ada bayi lain laki-laki, akan dijodohkan. Tapi kalau anaknya itu laki-laki, bayi lain itu laki-laki, berarti pesaing kan? Akan dibunuh. Akan dibunuh. Nah, ternyata yang lahir duluan adalah Gosaka. Dari ibunya yang wanita penghibur. Nah, karena yang diharapkan adalah wanita, yang lahir laki-laki, dibuang. Dibuang. Karena nggak bisa melanjutkan profesi si ibunya itu, wanita penghibur. Nah, sedangkan di waktu yang berbeda, tapi masih di seputaran rasi bintang itu, lahir istrinya bendahara hartawan yang tidak baik ini, ya, adalah laki-laki. Laki-laki. Berarti dia calon hartawan selanjutnya, calon bendahara kerajaan selanjutnya. Pikir si bapak itu berdasarkan ramalan itu. Jadi dia melekat sama ramalannya. Meskipun ramalannya ada buktinya juga, ada kebenarannya juga.
Karena memang yang menghitung orang yang expert, orang yang ahli. Nah, diketahuilah ada bayi laki-laki lain. Nah, berarti menjadi pesaing. Dicari itu. Nah, oleh ibunya Gosaka ini, Gosaka dibuang. Dengan harapan supaya meninggal. Supaya mati. Tapi karena dia punya karma baik yang besar, dia beruntung, dia hoki, dia bejo, dia tidak mati. Malah diselamatkan oleh petani. Oleh orang biasa. Diselamatkan. Nah, ketika diselamatkan, dicari ketemu tuh sama utusannya bendahara itu. Gampangnya dibeli. Dibeli supaya dibunuh. Nah, percobaan pertama dibuang ke jurang. Ini jangan-jangan film kartun itu niru ceritanya Gosaka. Dibuang nyangkut di semak-semak. Ya namanya orang hoki, orang beruntung, nggak mati. Ada yang menyelamatkan lagi. Dibeli lagi. Percobaan pembunuhan selanjutnya. Ditaruh di jalanan yang setiap hari rutin, itu pasti karena sudah menjadi kebiasaan, ratusan bahkan mungkin ribuan sapi lewat. Supaya apa? Supaya diinjek mati. Kalau 10-20 kan mungkin bisa belok, lewat. Ratusan ribuan kan peluangnya besar kan? Tapi karena keberuntungan dari Gosaka, ada sapi yang besar malah ngelindungi. Jadi sapi yang lain lewat kanan kiri. Sampai selesai. Wah, geleng-geleng orang. Selamat lagi. Dibeli lagi. Dicari cara lagi. Oh, ada jalanan yang setiap rutin, setiap hari sekali paling tidak, ada karavan. Ada gerobak yang ratusan lewat. Taruh di situ. Biar apa? Biar dilindes. Ya kalau sekarang tuh zaman jalan tol lah kalau sekarang tuh. Ya. Apa yang terjadi? Sehari semalam sapinya, binatang penariknya itu kerbaunya, mogok. Nggak bisa jalan. Selamat lagi. Selamat lagi. Ada yang nemukan lagi. Dibeli lagi. Dibuang ke kuburan. Ya sampai sekarang ya di India termasuk ada di Trunyan, ada di Toraja. Penguburan kematian itu, proses jenazah itu tidak harus dikremasi, tidak harus dikubur atau lain-lainnya, digeletakin. Kenapa? Karena alamnya masih mendominasi, dimakan binatang liar. Atau dimakan makhluk yang suka makan binatang. Raksasa tertentu itu makan mayat. Gosaka taruh di kuburan, malah dilindungi makhluk-makhluk di situ. Selamat lagi. Sampai akhirnya dia remaja, akhirnya diangkat anak oleh si bendahara itu. Karena balik lagi ke dia kan, dia yang beli terus kan. Dia yang beli terus. Sampai dia remaja. Nah, sampai remaja, terus dipikirkan cara untuk ngebunuh Gosaka. Karena dia percaya sama ramalannya itu. Ya, bahwa akan menjadi pesaing anak kandungnya. Nah, suatu ketika, si Gosaka dikasih surat oleh ayah angkatnya itu yang akan membunuhnya. Kamu datang ke tukang tembikar. Saya punya pesanan kepada tukang tembikar ini suratnya. Kamu nggak boleh buka, ya, disegel, tentu juga disegel. Nanti kasih suratnya, nah nanti kamu ketemu sama pembuat tembikar. Nah, sebelumnya udah janjian sama pembuat tembikar. Nanti ada bocah laki-laki datang ke sini, kamu bunuh, kamu kremasi. Yang dimaksud adalah Gosaka. Ya, Gosaka. Nah, Gosaka jalan, dia tidak tahu, dia tidak ada curiga sama sekali, gitu. Dia tidak tahu mau dibunuh, ya. Dan proses pembunuhan itu seperti dia tidak tahu sama sekali. Saking beruntungnya dia. Di persimpangan jalan, di perjalanan, ketemu anak kandungnya si hartawan itu. Stres, galau, lusuh, dan sebagainya, mumet. Kenapa? Habis kalah judi. Nah, jadi dia punya hobi yang tidak bagus. Anak kandungnya. Tanya, kamu mau kemana? Saya disuruh ayah. Ada titipan, ada pesanan ini ke tempat tembikar. Nah karena dia takut kan pulang ke rumah, kalah judi, galau dan sebagainya, bilang, sudah gini aja, kamu balaskan dendam saya. Kamu berjudi, kamu kan orang beruntung, siapa tahu kamu menang. Saya yang nganterin surat ini ke tempat tembikar. Ya namanya lagi galau, lagi stres kan? Ya, dia pengen menggali lagi kekalahannya melalui orang lain. Apa yang terjadi? Lah si pembuat tembikar kan nggak tahu ciri-cirinya. Dulu kan belum ada kirim foto. Belum ada WA. Dia pokoknya ngikutin perintah aja. Ada bocah laki-laki, eksekusi, kremasi.
Ternyata yang dikremasi anak kandung si bendahara itu. Gosaka menang judi. Meskipun dia tidak hobi judi, tapi karena dia orang beruntung, sangat bejo, sangat hoki. Mendengar anaknya yang dikremasi, kaget luar biasa, stres dia. Stres. Ya pasti ujung-ujungnya nanti psikosomatis. Ya. Karena sakit melalui pikiran. Nah, terus dicari upaya mau dibunuh, nggak berhasil-berhasil. Suatu ketika dapat kesempatan lagi. Si hartawan ini punya kolega, ya punya rekanan bisnis di kota lain. Dia nulis surat lagi. Ya. Tuh isinya, nanti bocah ini sampai di sana, kamu bunuh. Kamu kan orang hebat, orang keren, kamu punya power, nanti bisalah menutup rahasia ini. Gitu. Nah, isi surat itu. Nah, dalam perjalanan, si Gosaka ini ketemu putri si hartawan yang kota itu. Nah, si putri itu jatuh cinta dengan Gosaka. Tapi ada sebabnya, kenapa? Itu istrinya di masa lampau. Nah, ditanya, kamu ngapain? Oh, saya dapat surat dari ayah untuk kasih pesan ke sana. Sini mana suratnya? Saya putrinya. Oh iya dikasih. Terus kaget dia, suruh dibunuh. Nah karena dia udah jatuh cinta, dia tip X. Dia ubah kalimatnya. Tolong nikahkan anak saya ini dengan putrimu. Diubah kalimatnya, bukan disuruh dibunuh, suruh dinikahin. Sampai suratnya dibaca. Oh iya, bagus. Putri saya juga sudah waktunya menikah, dinikahkan. Coba, bukannya meninggal malah dinikahkan. Gosaka kaya raya. Beruntung terus. Dan endingnya, waktu si ayah angkatnya mau meninggal, kan itu ada tradisi kuno di sana, di India kuno. Ditanya, kamu, jadi berarti belum ada sistem surat wasiat ya. Ditanya, kamu nanti meninggal ini harta kamu untuk siapa? Nah, tujuan dia ngomong jangan dikasih Gosaka. Karena dia marah sekali kan, ya jadi udah sakit parah, dia mau ngomong kalimat jangan kasih Gosaka. Tapi karena sakitnya berat, pikirannya kacau dan sebagainya, dia nunjuk Gosaka. Jadi semua hartanya masuk ke Gosaka. Saking beruntungnya. Jadi orang bejo, orang hoki, orang beruntung memang tidak bisa dilawan. Tetapi beruntungnya itu tidak tiba-tiba. Jadi sebelum kelahiran sebagai Gosaka, dia melakukan kebajikan. Meskipun dia juga melakukan karma buruk. Salah satunya dia mau membuang anaknya, sehingga dia terbuang beberapa kali. Tapi berkat kekuatan kebajikannya, termasuk dia melayani Paceka Buddha, tapi juga pasti punya sebab-sebab baik sebelumnya kenapa dia bisa ketemu Paceka Buddha, nah, dia punya keberuntungan. Jadi bukan hanya Bante Siwali, bukan hanya Sang Buddha, bukan hanya Bante Anuruddha dan lain-lainnya itu orang yang beruntung, ternyata Gosaka punya cerita yang sangat dramatis. Kurang lebih dia 7 kali mau dibunuh, kurang lebih. Mungkin ada percobaan yang lain, tapi tidak pernah kejadian. Malah selalu berbalik, dia selalu beruntung. Kenapa? Karena dia hidupnya diisi dengan kebajikan. Isi dengan kebajikan. Jadi boleh dibilang, bahan bakar kita ini salah satunya adalah kebajikan. Bahan bakar itu secara mesin untuk bergerak, untuk berjalan, untuk hidup, untuk move on, untuk aktivitas. Nah, hidup kita ini salah satunya bahan bakarnya adalah kebajikan. Isilah hidup kita dengan kebajikan-kebajikan, termasuk 38 berkah utama itu juga adalah kebajikan-kebajikan. Menjalankan sila sebagai anugerah, sebagai hadiah orang suci, para suciwan termasuk Sang Buddha, akan membuat kita menjadi ringan. Akan membuat kita menjadi bebas secara positif. Akan membuat kita menjadi enteng. Tidak punya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, karena sila itu membebaskan, bukan membelenggu. Bukan membuat takut atau membuat cemas, tapi malah mencerahkan, membuat clear, membuat enteng, membuat ringan. Nah inilah bagaimana keberuntungan memang diharapkan oleh semua makhluk, tetapi itu tidak tiba-tiba. Dan juga bukan instan. Dia proses dari kebajikan-kebajikan yang selalu kita lakukan. Dan kalau ada orang yang bisa membuat film Gosaka ini, wah itu sangat unik sekali. Sangat keren sekali. Jadi ibu bapak jangan cuma alumni-alumni drakor, sekarang dracin. Ya cobalah bikin ya inspirasi kebajikan-kebajikan tersebut. Supaya hidup kita berisi keberuntungan,
Nah, keberuntungan itu kita jadikan terus kondisi kebajikan-kebajikan yang baru, sehingga nanti endingnya, puncaknya bisa mencapai pembebasan. Karena selama kita lahir kembali, kita akan ketemu duka. Entah itu duka apapun, tetapi keadaan yang terus-menerus berubah memang tidak memuaskan. Bahagia berubah, tapi derita pun kalau kita hadapi dengan baik, dia juga akan berlalu. Jadi tidak salah, di setiap hari raya semua orang ingin beruntung, ingin berkah, ingin hoki, ingin bejo, ingin lancar, ingin bahagia, itu lumrah. Bahkan itu harus dijadikan cita-cita. Tapi kita mengerti hukum karma, hukum sebab akibat, kita harus perjuangkan, kita harus jalani prosesnya, kita harus upayakan kebaikan-kebaikan itu, karena itu menjadi sumber, menjadi sebab kita menjadi lancar, menjadi berhasil, menjadi bahagia, termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Karena kita lahir dari karma kita berasal dari karma kita ahli waris karma kita bergantung dari karma kita, semua hidup kita bersumber dari perbuatan kita masing-masing. Terima kasih Anda Mudana atas waktu dan perhatiannya. Semoga hari raya yang akan dijalani penuh dengan kebajikan, penuh dengan kebijaksanaan, termasuk penuh dengan kebahagiaan bersama keluarga dan sekitarnya. Sabda Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.